sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Habis-habisnya selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Allah yang pengampun, kami mengakui dosa-dosa kami kepadamu. Kami berdosa terhadap Engkau. Kami telah gagal merawat tanah yang Engkau percayakan kepada kami dan telah menggunakannya dengan cara yang tidak benar, yang menyebabkan polusi dan kepunahan berbagai spesies. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami egois dan tinggi hati. Kami telah mengabaikan martabat hidup manusia. Kami juga mengabaikan kebutuhan minoritas, migran, dan imigran. Kami mendengar jeritan dari alam, wanita, anak-anak, dan orang muda. Tetapi kami belum cukup berbuat untuk menanggapi rahmat yang kami terima. Tindakan kami ini telah menyebabkan banyak orang tertindas dan menderita. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, Engkau setia dan benar. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, membersihkan dosa-dosa kami, dan membantu kami hidup dalam terang. Kiranya Engkau memberi kami roh kebijaksanaan dan hikmat, agar kami mengenal-Mu dan semakin dipenuhi dengan kasih dan iman. Kiranya Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengetahui kebesaran kekuatan-Mu yang tak terukur. Amin. Engkau
Segenap ibu-ibu yang kekasih, mari kita siapkan bacaan firman di hari doa sedunia saat ini dari Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Mari kita mohon Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Allah kami dalam Tuhan Yesus, Kepala Gereja, Allah semua bangsa, Allah pemberi karunia berkat dan hidup juga bagi semua bangsa. Berkat yang sama dan karunia yang sama juga ya Allah kami terima, sehingga kami boleh dikumpulkan bersama-sama siang ini. Segenap PWGT Klasis Rantepao bersama dengan saudara-saudara kami, segenap perempuan Kristen di Taiwan, kami disatukan dalam hidup, doa dan ibadah. Dan kami percaya ya Allah, bahwa Engkau punya otoritas di dalamnya menyatukan kami hari ini. Firman-Mu yang hadir bagi kami menyorot, bagaimana kami dapat beriman yang sama di tengah-tengah hidup kami, sekalipun berjauhan tempat pun tidak saling mengenal. Tetapi di dalam iman dan keyakinan kami, juga kami melihat dengan terang yang mulia dari Tuhan, bahwa juga Engkau hadir bersama dengan kami. Dan oleh firman-Mu lah yang kami dengar saat ini, akan membangun dan memberi harapan baru bagi kami. Allah Roh Kudus, berfirmanlah, kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak pernah berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Demikian firman. Berbahagia kita segenap ibu-ibu yang mendengar firman ini terus kita lakukan dalam hidup kita. Segenap ibu-ibu yang kekasih, di tengah Gereja Toraja kemarin 25 Maret kita pas berusia 76 tahun Gereja Toraja, dan juga masih yang kita kenang melalui peringatan 110 tahun Gereja Toraja, juga masih panas dalam hidup kita melalui berbagai kegiatan-kegiatan mulai dari tingkat jemaat, klasis, se-Gereja Toraja di tempat ini.
Dan saat ini kita kembali diperkenankan Tuhan di Minggu Prapaskah yang kelima untuk mengenang saudara-saudara kita di Taiwan. Dan segenap ibu-ibu yang kekasih, saya juga tidak tahu kalau Jemaat Peniel Salutanga yang semua memimpin liturgi saat ini, dan itu hari pernah saya dikatakan Bapak Pendeta yang pimpin ibadah HDS, saya bertanya-tanya kenapa bukan pengurus klasis yang menyuruh saya. Bertanya, rupanya kolektif rupanya. Ya, itu pertama kesan saya. Yang kedua, saya melihat-lihat tadi, karena saya membuka YouTube perempuan-perempuan Taiwan hampir sama dengan mereka-mereka ini. Ya, Ping An. Ya, Ping An. Hampir sama dengan mereka-mereka ini, tinggal sedikit mereka hitam. Tapi orang Taiwan itu mirip Cina. Nah, mirip Cina, bahasanya juga bahasa Mandarin. Ya, itu bahasa resmi mereka di samping bahasa-bahasa budaya-budaya yang juga banyak budaya di sana. Nah, segenap ibu-ibu yang kekasih, tema yang hadir bagi kita saat ini, aku telah mendengar imanmu. Aku telah mendengar imanmu. Lalu pertanyaan spontan bagi kita ketika tema ini hadir bagi kita melalui refleksi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, aku telah mendengarkan imanmu, ya, aku telah mendengar imanmu. Lalu seperti apa? Ada yang muncul dalam pertanyaan kita, seperti apa perempuan-perempuan di Taiwan? Sesungguhnya apa yang terjadi dengan perempuan di Taiwan? Di satu sisi, ya, segenap ibu-ibu kita melihat dari sejarah, negara Taiwan itu adalah sebuah negara yang budayanya cukup tua, lebih tua ya, sudah tua. Karena itu yang muncul itu hampir sama dengan Cina. Mereka justru keturunan Taiwan itu asalnya dari Cina, kerajaan Ming, ya, kerajaan Ming. Dapat dibayangkan seperti itu. Dan segenap ibu-ibu kita tahu, saya juga sering membuka YouTube bagi perempuan-perempuan pekerja berat itu, tukang bangunan. Saya sangat suka itu. Pekerja bangunan adalah perempuan Taiwan dan Cina. Ya, perempuan Taiwan. Yang pekerja bangunan, mereka itu. Ya, itu banyak sekali. Mereka adalah orang-orang Taiwan. Tetapi di sisi yang lain, dalam konteks kehidupan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, boleh dikatakan sudah ada kebebasan. Tetapi masih tetap ada hal-hal tertentu yang mengganjal mereka, terlebih khusus dalam hal gender, apalagi yang terjadi soal KDRT. Ini yang menjadi persoalan, sehingga di satu sisi sebagai perempuan dapat menopang kehidupan keluarga karena ya tu mua julu sedikit manja. Ya, sedikit manja. Kau tak pernah kusule jome tepa ko tibuk kana sama kate apa? Dini untiro dini untiro teme perkembangan dunia luar ya. Tidak ada sesuatu yang disembunyi. Ya, sedikit manja mereka, memanjakan diri. Dan terkadang perempuan itu, saya katakan tadi, dia adalah pekerja berat. Tetapi di satu sisi, dalam menopang keluarga justru ada hal yang mengganjal mereka sekalipun sudah ada keterbukaan. Apalagi dalam soal iman. Soal iman mereka. Soal iman mereka itu Bapak Ibu, ya, mereka adalah kaum yang minoritas. Mereka kaum minoritas. Tetapi di satu sisi walaupun mereka sebagai kaum yang minoritas, mereka banyak berbuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.
Susi bangsa kamu indah-indah. Inde rantepos ya dalam gereja Toraja ya. Lebih banyak menjurus dalam hal-hal sosial. Itu kehadiran ibu-ibu. Menjurus kehadiran ya dalam hal-hal sosial, melihat hal-hal yang terkecil di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan. Biasa tak natiroi bapak-bapak, biasa tu apa napogo ibu-ibu. Biasa, ya tu aku kutiro bang aku. Iya. Kutiro bang aku dan semula juga bapak ibu, ya saya ibu-ibu, saya sedikit berpikir tentang apa yang selalu dikatakan oleh ibu-ibu tentang ugahari ya. Ugahari. Ini kan bagian keputusan dalam sidang Sinode Am kemarin. Ugahari. Ibu Ketua PWGT Pusat dalam rapat kerja di Klasis Rantepo mengatakan, nah kau ya tu disanga ugahari dalam konteks kehidupan kita. Konteks kehidupan kita, kondisi hidup kita. Tak ada mungkin lama, tak kena ada seteme apa. Kesimpulan aku tiro susito. Kesimpulannya bukan mengada-ada ya, bukan mengada-ada. Kumua la susi kita meto masing-masing kena ada seteme apa. Kena ada seteme apa nadel lama le masing-masing toh. Itu yang saya pahami. Kuko rupanya selama ini juga saya salah paham tentang ugahari. Saya salah memahami tentang ugahari. Jadi tak ada nama tumba ibu-ibu Klasis Rantepau. Dan saya kira itu berlebihan juga segenap ibu-ibu Klasis Rantepau kalau kita mengambil sama dengan ibu-ibu yang ada di pelosok. Ya, tentang hal ugahari. Tapi baik, segenap ibu-ibu yang kekasih, kita kembali dalam konteks bacaan firman hari ini. Di sini Rasul Paulus menyorot tentang iman jemaat di Efesus. Seperti apa iman di Efesus? Di satu sisi Rasul Paulus mengucap syukur atas kondisi iman di tengah-tengah jemaat di Efesus, bersyukur bahwa sekalipun Rasul Paulus tidak datang dan ada di Efesus, tetapi justru iman anggota jemaat itu terbangun, dia terbangun di dalam iman. Budak kata meto kianu biasa den nopi pandita jolu sia pemimpin agama namanya terbangun to meimanna dan lain sebagainya. Denopi perayaan namanya terbangun. Denopi temai kasih pulung nasusi temai namanya juga terbangun. Dia terbangun. Ya, seperti itu. Tetapi dalam konteks kehidupan keseharian itu tidak sesungguhnya. Biasa kukakian yang untuk iman susi itu iman gunafik. Iman gunafik. Minggu yang lalu kita bicara soal hati ya dalam gereja Toraja. Nataru upung matu penanta. Seperti apapun basa-basi kita di muka kita dapat dilihat oleh orang. Tetapi sesungguhnya yang ada di dalam hati kita. Segenap ibu-ibu Tuhan tahu. Tuhan tahu. La abimelo ke rampok ke elakopun sesuai dengan aslinya kita. Aslinya kita. Allah itu jangan dibohong-bohongi. Allah jangan dibohong-bohongi. Nah, saya menyimak dari bacaan firman yang hadir bagi kita, saya melihat konteks kehidupan umat yang ada di Efesus. Yang ada di Efesus. Mereka terbangun dengan imannya sendiri, itulah iman yang mandiri. Iman yang mandiri. Sama dengan perempuan di Taiwan. Dia tidak melihat dirinya sekalipun dia orang terkecil di antara kaum yang mayoritas. Tetapi dia tidak enggan berbuat sesuatu yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan. Karena di situ memang panggilan kita sebagai umat yang percaya, umat yang percaya. Nah, karena itu sebagai ibu-ibu yang ada di Klasis Rantepau secara umum, saya tidak katakan tidak ada sesuatu yang dibuat. Banyak yang sudah dibuat ibu-ibu. Luar biasa yang sudah dibuat ibu-ibu. Dan saya kira bahwa di satu sisi yang apa yang sudah dibuat dan dilakukan itu di tengah-tengah Klasis Rantepau, mari kita mencoba melihat hal-hal yang terkecil lagi untuk kita benahi, untuk kita mau buat dan kita lakukan, angkat di Klasis Rantepau sebagai bukti daripada kehadiran segenap ibu-ibu bahwa imanmu telah kudengar, ya, bahwa imanmu, ya, aku telah mendengarkan imanmu, seruan doa kita. Begitu banyak pergumulan ibu-ibu
yang ada dalam klasis Rantepo ini pusat. Rantepo adalah pusat. Segala-galanya yang ada di klasis Rantepo. Tetapi di satu sisi juga klasis Rantepo ini adalah wajah. Saya selalu mengatakan itu dalam pertemuan-pertemuan klasis bahwa Rantepo ini adalah wajah. Wajah dalam artian berbagai macam hal. Baik dalam konteks ibadah maupun dalam model ibadah maupun penerapan-penerapan dan lain sebagainya pun dari sisi dukungan-dukungan dana pelayanan. Luar biasa. Dari Pindan saja segenap ibu-ibu, saya mau katakan setiap bulan klasis Rantepo itu menyetor Pindan 165 juta per bulan. Itu per bulan. Jemaat Rantepo saja hampir 30 juta. Itu yang tertinggi. Hampir 30 juta. Tetapi bahagian-bahagian ini bukan dalam artian kita bangga ya. Tetapi klasis Rantepo ini tidak hanya melihat secara ke dalam tugas panggilan itu, tetapi juga lebih jauh melihat keluar panggilan-panggilan Panggilan sabab apa? Losong kita dibayar tu pandita Josaliana ya tu panditalan. Losong kita tu pembiayaan tapi pemahaman kita dalam pelayanan lebih jauh ketimbang dalam klasis. Ini bahagian-bahagian yang tentunya kita pahami bersama ya. Kita pahami bersama sebagai bahagian dalam mengangkat pelayanan bukan saja di tingkat badan tetapi juga tingkat OIG. Sabab dadi temei batangkale ke tulesuanna. Tetapi semuanya kita angkat ini dalam satu kebersamaan, satu tubuh di dalam Kristus Yesus, itu tubuh di dalam Kristus Yesus. Nah, segenap ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi harapan perempuan-perempuan Taiwan? Apa yang menjadi harapan perempuan Taiwan? Sama dengan harapan kita. Dan sekali lagi, saya melihat secara umum bahwa harapan segenap ibu-ibu Taiwan itu sangat luar biasa, iman dan keyakinannya bersandar kepada Tuhan. Sebab di satu sisi, begitu banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi, tidak hanya soal KDRT, tidak hanya soal kehidupan di tengah masyarakat, tidak saja dalam hal-hal diskriminasi dan lain sebagainya, tetapi dia tetap kokoh teguh dalam iman, pengharapannya kepada Tuhan. Kemandirian iman hampir sama dengan jemaat di Efesus yang selalu dipuji oleh Rasul Paulus. Hampir sama seperti itu. Demikian juga ibu-ibu klasis Rantepo. Mudah-mudahan lebih di atas lagi seperti itu ibu-ibu klasis Rantepo dan lebih terbangun lagi melalui program-program yang ada. Kiranya Tuhan menuntun menyertai segenap ibu-ibu. Ping An. Ya, Tuhan memberikan kedamaian bagi segenap ibu-ibu. Demikian firman yang hadir. Amin. Kami telah mendengar kisah iman para wanita dan anak perempuan di Taiwan. Dan kami mengirimkan surat dorongan kepada mereka. Mari kita dengarkan surat-surat itu. Saudari Pau Chu terkasih, terakhir kali saat kita bertemu di pertemuan itu, saya mendengar cerita Anda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kisah iman Anda memengaruhi saya dan sejak saat itu saya telah mengikuti jejak Anda. Saya telah mencoba mendaur ulang, ikut bergabung dengan upaya pembersihan pantai dan memilah sampah di rumah saya. Saya membawa peralatan makan dan cangkir sendiri untuk mengurangi krisis plastik. Yang terpenting, saya mengajari generasi penerus untuk melindungi lingkungan.
Kami berharap Taiwan bisa menjadi tanah air bebas nuklir di masa depan. Mari kita belajar bersama untuk menjadi penata layan yang baik atas ciptaan Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudari penju yang terkasih, saya telah mendengar tentang iman Anda. Anda seorang wanita pribumi Parubaya, telah menjadi berkah yang luar biasa bagi para wanita dengan usia yang sama. Sebagai ibu rumah tangga, Anda telah mengabdikan diri untuk keluarga Anda selama beberapa dekade. Ketika Anda mencoba mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga, Anda mendapatkan tantangan di tempat kerja. Anda menghadapi diskriminasi karena usia Anda dan merasa tertekan untuk menerima aturan sosial terhadap perempuan. Anda merasa mengabaikan tanggung jawab mengurus keluarga Anda. Sementara mengurus keluarga adalah alasan Anda mencari pekerjaan. Menghadapi dilema, Anda mempercayai bimbingan Tuhan dan menemukan jalan untuk menghidupi keluarga Anda dengan mengajarkan tenun tradisional. Dan menjaga budaya suku Anda. Potensi dan kekuatan kreatif Anda kini semakin berkembang. Kesaksian hidup Anda adalah berkat luar biasa yang mengilhami banyak saudara di luar sana. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Kak Jojo yang terkasih, ketika masih muda, ayah Anda meminta Anda untuk mendapatkan pekerjaan alih-alih, membiarkan Anda melanjutkan pendidikan,
Dari sudut pandangnya, anak perempuan tidak membutuhkan pendidikan, tetapi untuk menikah. Namun, Anda bersikeras untuk melanjutkan studi. Anda meminta kepada Tuhan untuk memberi Anda hikmat untuk berbicara dengan ayah Anda, sehingga dia bisa berubah pikiran. Anda berdoa agar dia mendapat memahami bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas pendidikan. Lambat laun, ayah Anda mengerti bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Setelah lulus, Anda pergi bekerja, kemudian atasan Anda memandang rendah perempuan terpelajar dan profesional. Sekali lagi, Anda mencari hikmat dari Tuhan untuk melawan tekanan dan berkomunikasi dengan atasan Anda untuk mengukur kinerja wanita dan pria tanpa bias gender. Anda menyadari bahwa ini adalah jalan yang panjang sampai diskriminasi gender berakhir. Tetap saja Anda tidak menyerah dan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudari PL yang terhormat, sebagai petugas kebersihan rumah sakit di garis depan selama pandemi COVID-19, Anda mempertaruhkan nyawa untuk membersihkan dan mensanitasi kamar pasien di rumah sakit. Anda tidak dapat pulang setelah bekerja karena Anda tidak ingin mengambil resiko menulari ketiga anak Anda yang masih kecil. Berjuang dengan penghasilan yang sedikit, Anda masih perlu menyewa kamar dan tinggal di sana untuk meminimalkan resiko kontaminasi. Selama masa isolasi, Anda tidak bisa mengurus keluarga, sehingga Anda merasa frustasi dan kesepian. Saya sangat terkesan dengan pengorbanan yang Anda lakukan dan berdoa untuk Anda dengan sungguh-sungguh. Berharap Tuhan sumber kehidupan saya juga akan menjadi sumber kekuatan Anda. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudari Daiken yang terhormat, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan atas pemulihan Anda dari rasa sakit yang disebabkan oleh pelecehan verbal dan seksual yang Anda derita saat Anda masih kecil. Penderitaan yang tak tertahankan membuat Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas mendapatkan cinta? Kemudian seorang guru datang untuk menyelamatkan Anda ketika usia Anda 14 tahun. Anda mendapat dukungan dari pekerja sosial dan orang-orang yang peduli pada Anda. Melalui mereka, Anda mengalami kasih Tuhan dan menjadi pengikut Kristus.
Meskipun mengalami derita masa lalu yang menyakitkan, Anda menolak untuk diam. Anda mengungkapkan kisah Anda dengan tulisan dan lukisan. Anda ingin mendorong para perempuan yang menderita kekerasan mental dan fisik untuk percaya kepada juru selamat kita, untuk menolak semua label negatif dan untuk menciptakan gambaran baru. Sekarang Anda adalah ibu dari 2 anak, dan Anda telah menjadi berkat bagi mereka dan bagi banyak orang. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbentuk. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa kami seperti para perempuan penuh iman yang membawa keluh kesah tentang perjuangan dan harapan mereka melalui surat-surat mereka. Mereka tidak dikalahkan oleh kesulitan, tetapi diberdayakan oleh kebijaksanaan daripadamu. Kami tidak sendirian, karena Engkau senantiasa mendengarkan. Kami berterima kasih atas kehadiran, bimbingan, dan perlindungan-Mu saat kami berjalan melewati lembah bayang-bayang kelam. Kiranya kami terus memuliakan-Mu dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Dan di depan pengurus telah menyiapkan kotak ulang tahun persembahan. Mengiringi persembahan, kita melakukan Tangyara Kasugiran. Tangyara belanda
sebelah kanan sampai Januari sampai Juni, dan sebelah sana dari Juli sampai Desember. Tiada kasih senang sia sarota kasatuan tanyara belanda paborayanta nabo urung anta salama mama senari buang ta buang Yesus mama senari buang ta napagari tu kasalanta. Tangyara kasugiran kamawatangan kasatuan tangyara belanda kamalamuranta nabo urung anta salama mama senari buang ta buang Yesus mama senari buang ta napagari tu kasalanta. Tangyara pamenganta kamalolwanta kasatuan tangyara belanda paboyo-boyota napo urung anta salama mama senari buang ta buang Yesus mama senari buang ta napagari tu kasalanta. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, usaha dana dari Klasis Rantepao mari kita uangkan partisipasi, lelang partisipasi, karena kita tahu sekarang keadaan begitu sulit, tetapi untuk mempersembahkan kita percaya ada berkat Tuhan. Teman-teman akan menjalankan pundi seberapapun yang kita masukkan, mari kita uangkan bersama, dan nantinya kita akan kasih ke jemaat yang paling banyak hadir, 1 sampai 6 terbesar. Isinya kentang buatan dari Ibu PWGT yang kreatif, enak, langsung dikonsumsi setelah pulang nanti. Mari ibu-ibu kita mengambil bagian untuk Natura ini.
Mari ibu-ibu kita masukkan sesuai kerelaan kita masing-masing. Ini untuk dana klasis rantai PAO. Banyak program yang akan kita kerjakan. Kasih jalan saja, nanti akan didapatkan jemaat yang paling besar, 6 terbesar. Semua sudah isi absen dari jemaat masing-masing. Absennya diisi. Lelang bersama, iyo. Ada saudara yang keberatan ke dikue lelang Amerika. Nakuato raki. Jadi lelang bersama reka atau lelang partisipasi. Kita bang mau sangai. Silakan ibu-ibu. Jemaat rantai PAO sudah isi absen. Elim, Malango, Karasik, Buntu Pasele, Rantai Pasele, Sion Sangkombong, Peniel Salutanga, dan Jemaat Batu Leleng. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar Ibu Sekretaris akan bacakan siapa yang paling banyak hadir pada saat ini. Terima kasih. Baik. Yang sudah menyetor Buntu Pasele, Malango, Karasik, Rantai Pasele, Rantai PAO mana? Tadi sudah diedarkan Rantai PAO, Sangkombong, baik, Piniel Salutanga, baik, iya, masing-masing ketua jemaat mohon berdiri ketika kami membacakan jumlahnya, ketua jemaat atau yang mewakili, ini penting ibu-ibu, kebetulan ada ketua pengurus pusat PWGT, Ibu Dice, yang mana menghimbau kepada kita semua untuk menulis umur, agar kita bisa mengetahui kategori, ya, setiap berapa dari peserta atau anggota PWGT klasis rantai PAO di usia lansia dan usia ya pralansia dan seterusnya. Baik, kami masih menunggu 3 jemaat. Sangkombong, mungkin totalnya langsung saja Ibu, nanti kami dilengkapi. Totalnya saja dulu. Rantai PAO berapa? 46. Tolong listnya. 46. Tolong berdiri semua 46 rantai PAO. 47. Tuan rumah soalnya. Tuan rumah ya. Tuan rumah soalnya ya. Jadi banyak ya. Mana? Oh, banyak yang jadi Ibu Dorcas di belakang ya. Salah. Ibu Marta ya. Banyak yang jadi Ibu Marta ya. Saya melihat tadi di belakang. Halo rantai PAO. Tolong di-shoot. Acara kita ini di live dan link live-nya sudah kami bagikan di grup. Jadi tolong dilihat live kita diliput oleh Solideo channel. Baik, di-shoot ya, di-shoot Solideo. Baik. Rantai PAO silakan duduk.
Iya. Selanjutnya. Iya. Selanjutnya. Oke, kalau kita melihat dari sini 10 yang di depan ya. Jadi 36 ya. 36 ya. Ya, baik. 36 ya. Rantai Pao. Selanjutnya Rantai Pasele. Mohon berdiri. Berdiri. Ada 11 yang mengisi absen. Tolong di-shoot Rantai Pasele. Tolong di-shoot itulah ibu-ibu PWGT Rantai Pasele. Terima kasih kehadirannya Ibu Rantai Pasele. Baik. Selanjutnya ke Karasik. Mana Karasik? Saya masuk juga. Karasik 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, perlu kita ketahui bahwa hari ini di Karasik lagi berduka atas meninggalnya Bapak Penatua Johannes Pabuaran atau suami dari Ibu Elis Mapandin, dan juga bertepatan dengan rapat panitia Paskah di mana rata-rata ibu-ibu PWGT Klasis Rantai Pao yang ada di Jemaat Karasik yang masuk sebagai pengurus inti panitia. Jadi mohon dimaklumi ya, luar biasa karena PWGT yang dipakai sebagai panitia inti ya iya mantap, PWGT memang selalu terdepan. Oke, baik. Jadi itu pengumuman buat kita semua kenapa Jemaat Karasik hanya beberapa yang hadir. Selanjutnya dari Buntu Pasele. Mana Buntu Pasele? Mari berdiri Buntu Pasele, di-shoot mukanya. Ada Ibu Ketua Ibu Sarah dengan Ibu Ketua Klasis ada 6 orang ya, lumayan ya. Daripada tidak ada sama sekali Banyak toda acara hari ini ya, dimaklumi tapi luar biasa kita boleh bersama hadir. Selanjutnya, waduh ini saingan ini, aduh mati ini, aduh. Yang mana duluan ya? Malango, Malango, ada 24 orang dari Malango, luar biasa. Di-shoot, mukanya di-shoot ini Malango, cantik-cantik. Terima kasih, silakan duduk Malango, luar biasa. Nah ini nih, maklumlah karena liturgis hari ini ya. Mohon berdiri. Sebanyak bersama dengan tentu dong, siapa dulu ketua PMG-nya ya, Bapak Pendeta Randa. Jadi 30 dengan Bapak Pendeta Randa ya. Kita kasih masuk saja PWGT ya. Iya dong kan penasehat ya, iya kan? Iya, baik jemaat silakan duduk, terima kasih luar biasa 30 orang ya. Jemaat Elim Rantai Pao dengan orange-nya bersama dengan Ketua Pengurus PWGT Pusat. Terima kasih. Mana absennya? Belum disetor. Mana? Nggak ada di sini. Tadi. Oke, mungkin terselip di mana? Oke, berapa orang ya? Oh, ini ada di bawah. Oke, 13 orang ya. Ini sudah ada 13 orang. Terima kasih. Nah, kita juga patut berbangga sekalipun anggota PWGT yang paling ya jumlahnya ya di Klasis Rantai Pao, tapi hari ini luar biasa yang hadir. BTL di belakang, halo BTL, mari berdiri. Dari Batu Leleng ada 9 orang, wow luar biasa dari BTL ya. Ya Ibu Berta, bisa dilanjut Ibu Berta, sudah tahu dong pemenangnya siapa ya? Silakan, waduh. Seksi dana, ayo seksi dana. Siapa yang mau dikasih seksi dana? Ibu Martina, Ibu Yohana, silakan jumlahnya. Sangkombong, oke. Sangkombong tadi sudah menyetor ya Sangkombong. Boleh dibawa ke sini Ibu. Berapa Ibu? Sangkombong? Ini Ibu Ketuanya, Ibu Selvi Tonapa. 19, oke 19 orang dari Sion Sangkombong. Pemenangnya adalah berapa? Rantai Pasele. Oke, tadi belum dikopi ya, Rantai Pasele. Jadi baru saat ini di tahun 2023 kita adain seperti ini. Jadi setiap Bekasi Pulungan atau setiap pertemuan-pertemuan kita akan adakan seperti ini ya ibu-ibu. Rantai Pasele 11, iya. Oke, dan satu kebanggaan juga ada ketua dari
bapak-bapak kita. Ya, silakan berdiri. Bapakku Pak Sultan dari boleh hadir saat ini dengan kita, Ketua PKBGT Klasis Rantepao. Ya, paling setia menghadiri. Ya, terima kasih kehadirannya Bapak. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, sudah bisa diumumkan siapakah pemenangnya dari jumlah peserta yang hadir hari ini? Silakan. Pakai mic, Bu. Ya, jadi pemenang yang pertama adalah tuan rumah Jemaat Rantepao 46. Mungkin terkhusus ya, mungkin di luar jemaat penghimpun, karena otomatis kalau jemaat penghimpun pasti terbanyak. Bikin dua ya, karena otomatis jemaat penghimpun ya, Ibu Ketua ya, jemaat penghimpun pastinya banyak ya. Oke. Yang kedua terbanyak. Yang kedua adalah Jemaat Malango 24. Yeay, boleh berdiri kembali Jemaat Malango, kita mau buktikan Jemaat Malango mana? Mohon kesediaan Ibu Ketua PWGT Pusat untuk menyerahkan bingkisan. Kepada Ketua PWGT Jemaat Malango. Berapa tadi Malango? Tunggu dulu, berapa Malango? Malango 24. Lebih banyak Piniel. Lebih banyak Piniel. 30 ya. 30 Piniel. Bersama dengan Bapak Pendeta. Banyak Piniel yang kedua, yang ketiga adalah Malango. Oke, 3 besar. Rantepao, Piniel, dan Malango. Masing-masing ketua. Ore. Ketua PWGT Jemaat Piniel, mari maju Ibu. Silakan. Ambil hadiahnya, Bu. Ibu Ketua Klasis yang menyerahkan untuk Piniel. Mohon kesediaan Ibu Kekasih, Ibu Rita untuk menyerahkan. Iya. Pakai topi. Terus kedua. Yang ketiga ini. Yang keempat adalah Jemaat Sangkombong dengan jumlah 19 orang. Mohon kesediaan Bapak Pendeta, Ketua Klasis Rantepao. Ya. Bapak Pendeta, nanti terakhir tahu Rantepao dipanggil ya. Ya. Sion Sangkombong. Iya, luar biasa. Terima kasih Bapak. Selanjutnya adalah Jemaat Elim dengan Jemaat jumlah Elim. 13 orang. Silakan Jemaat Elim berdiri, Ketua Ibu Neti Palin. Silakan di depan Ibu. Ibu Martina yang menyerahkan adalah Ibu Martina. Dimohon kesediaan Ibu Pendeta Merianti Dampa. Mohon maaf kalau salah. Ya, perlu kita ketahui Ibu-ibu, sesuai dengan arahan dari Badan Pekerja Klasis bahwa setiap kita kasih pulungan, pendeta jemaat dari masing-masing jemaat diundang. Dari 9 jemaat diundang, termasuk yang saat ini hadir bersama dengan kita. Terima kasih Ibu kehadirannya. Rantepao, silakan. Rantepao, iya. Iya, Rantepao. Dimohon kesediaan Ketua PWGT Klasis Rantepao. Ibu Ruth. Rantepao mana? Ketua PWGT Jemaat Rantepao karena berada di luar Toraja, mohon kepada pengurus, silakan wakil ketua atau sekretaris dari pengurus, silakan. Ibu Ketua ada? Wakil Ketua? Oke, baik Ibu Ketua. Mari Ibu Wakil Ketua dari Jemaat Rantepao. Ya, mari kita bertepuk tangan semua yang sudah mengambil bagian
Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk seksi dana bidang 2 ini betul-betul berperan ya hari ini. Terima kasih untuk bidang 2. Dan ibu-ibu yang ada di depan kita ini, nah ini ada simbolisasi yang kita akan ikuti bersama. Siapa yang tahu tanggal berapa hari ulang tahun Gereja Toraja? Mantap, tidak ada yang dapat hadiah, semua menjawab. Saya kira ada yang mau menjawab tanggal 26, sekalipun itu sudah lewat 1 hari, tapi hari ini momennya tetap kita peringati. 26 berapa Bu? 25 Maret, betul. Tahunnya Bu? Kurang ini, 2023 kurang 76. 1947. Ada yang berusia 76 tahun? Ibu Ripka Sinda ada Bu. Ibu Rita, boleh ke depan Ibu Pendeta Ripka yang 76 tahun. Iya, dan adakah yang berulang tahun hari ini? Yeay. Ada juga yang berulang tahun hari ini, tanggal 26 atau 25 Maret. Ibu kan 76 tahun ya? Oh, luar biasa. Justru Ibu sudah 76 tahun setengah lewat. Iya, mantap Ibu. Bulan 7 baru Ibu panggil kita ya, ulang tahun. Baik, kita sama-sama berarti kita rayakan duluan Ibu ya, untuk 77-nya nanti ya, 76 dulu. Baik, Ibu-ibu, untuk peniupan lilin ini kami mohon perkenaan dari pelayan firman kita hari ini, sekaligus Ketua BPK Rantepau. Silakan Bapak Pendeta Randa untuk berada di tengah, Ibu Ketua PWGT Klasis Rantepau, Ibu Ketua Pengurus Pusat. Ya, silakan Ibu dari ketua jemaat masing-masing seklasis Rantepau. Dari Rantepau, mari silakan. Semua ketua PWGT jemaat, ketua PWGT jemaat. Kami mohon perkenaan, silakan. Segenap Ibu Alfrida, Ibu Dokter Alfrida dari Karasik, Ibu dari Rante Pasele, dari Buntu Pasele, Ibu Sarah, mari Ibu. Nanti tidak dipotong kuenya ya, tidak dipotong, kita hanya simbolisasi tiup lilin saja. Nanti mohon perkenaan Ibu Ibu Ruth ya, bersama dengan Bapak Ketua BPK bersama Ketua Pusat PWGT yang ada di tengah kita ya. Kita berbagi hari ini, baik, tidak dibagi kuenya ya, kita hanya tiup lilin. Kita hanya tiup lilin sebagai simbolisasi saja. Baik, bolehkah kita berdiri? Setelah itu lilinnya ditiup oleh ketiga yang berada di depan. Baik, kita menyanyi sama-sama. Boleh diiringi Pak John, Kurre Sumanga Lako Puang. Kita berdiri boleh ibu-ibu yang kekasih. Kurre Sumanga Lako Puang. Iya, silakan supaya kelihatan cantiknya. Tolong yang syuting, yang live di depan ya. Baik. Kurre sumangala ko buang, kurre sumangala ko buang. Kepada segenap pendeta jemaat dari setiap jemaat kami mohon perkenaannya untuk berada di depan Ibu. Silakan Ibu. Ketua PKB, silakan Pak Sultan. Pak Sultan. Segenap pendeta jemaat yang hadir hari ini kami mohon perkenaannya. Baik, nanti habis itu baru kita duduk. Sebelum ditiup, Ibu Dice sebagai Ketua Pusat PWGT, mari Ibu 1-2 kata sebelum ditiup. Silakan Bu. Harapan. Oke. Harapan yang pertama, disiplin. Khususnya bagi pengurus. Kalau mau jadi pengurus ya harus disiplin. Masa pertemuan bulanan aja ndak bisa ikut? Kemudian yang kedua, lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, berharap untuk ke depan
semua pengurus dan bahkan anggota kita semua harus hadir. Tugas kita sebagai pengurus adalah bagaimana menjadi spirit bagi anggota kita. Karena itu mulai dari lansia sampai dengan umur yang 30, welcome untuk masa depan. Terima kasih, kita berikan aplaus dan langsung Ibu Ruth, Bapak Ketua BPK Bapak Randa, Pendeta Randa dan Ibu Dice silakan untuk meniup lilinnya. Kita menghitung bersama, hitungan ketiga. 1, ada agak ke depan karena kita mau ambil shootnya, boleh di sini? Ya, oke. Dengan hitungan ketiga, boleh ya, oke. 1, 2, 3, tiup lilinnya. Kita kasih tepuk tangan, sambutan yang meriah. Terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu silakan duduk kembali dan yang berada di depan, terima kasih ibu-ibu. Silakan kembali ke tempat, Bapak Pendeta silakan kembali ke tempat. Demikian simbolisasi, dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Yang pertama dari Ketua PMG Jemaat Rantepao. Dengan kasih kami persilahkan. Yang akan disampaikan oleh Ibu Rio Rita Pakan sebagai yang mewakili pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Shalom ibu-ibu sekalian, juga kepada ada 2 bapak yang hadir saat ini. Salam sejahtera. Oh 3, ya sorry maaf. Iya. Ya ada 3 anak saya juga laki-laki, anak kesayangan saya di Rantepao sekarang ini mereka. Ya, mereka masih muda tapi cukup baik dalam persoalan IT. Salam sejahtera bagi kita sekalian. 96 tahun sudah Hari Doa Sedunia dilaksanakan oleh wanita-wanita di seluruh dunia. Saya mencoba mencari referensi tentang HDS dan ternyata sudah 96 tahun hari ini di tahun 2023 ini. Bahkan sebelumnya di tahun sekitar 18 sekian, jadi 100 tahun lebih, itu Hari Doa Sedunia dimulai dengan adanya gerakan atau adanya usulan dari seorang wanita yang bernama Ibu Mary, saya lupa di belakangnya, tapi dia ada, perempuan ini hidup di daerah Brooklyn di New York, Amerika Serikat. Jadi daerah Brooklyn di Amerika itu adalah daerah kumuh, daerah kulit hitam, daerah-daerah orang miskin. Dan dia mengusulkan waktu itu untuk masing-masing kelompok mendoakan satu anggota, satu keluarga di masing-masing kelompoknya. Dan itu dimulai di situ. Sehingga di tahun, kalau kita mundur 96 tahun ke belakang berarti tahun sekian, itu beralih menjadi Hari Doa Wanita Sedunia, HDS. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kita kesempatan dan hari ini untuk menikmati Hari Doa Sedunia di tahun 2023. Kami yang berumur cukup lanjut, kami selalu berpikir kalau hari ini masih ada kesempatan kami akan hadir. Siapa tahu tahun depan sudah tidak bisa hadir, ya. Jadi kalau bisa hadir, kami akan hadir. Dan fokus penghayatan dan keprihatinan yang dihadapi saudari-saudari kita perempuan dari Taiwan dengan hal-hal yang telah dibacakan tadi, itu menjadi agenda-agenda utama di seluruh dunia sesungguhnya, yang masih terus menjadi keprihatinan seluruh perempuan di dunia, di mana marginalisasi, kesetaraan,
kesempatan kerja, kesempatan dalam dunia politik, kesempatan dalam kepemimpinan di tingkat masyarakat itu sangat-sangat masih diupayakan untuk dimarginalisasi. Dan kita bersyukur bahwa perempuan-perempuan Indonesia secara khusus di Gereja Toraja terus mendorong apa yang disebut Hari Doa Sedunia, ibadah dan doa bersama. Sehingga kalau tema yang diangkat saat ini, tahun ini adalah aku telah mendengar tentang imanmu, berarti satu kata saja. Kalau didengar orang tentang sesuatu yang kita lakukan bahwa iman itu sudah mewujud. Iman itu sudah dilakukan, tidak sekedar lip service. Ya. Tadi ya nanti ditambah-tambah oleh Ibu Ketua Pengurus Pusat. Dia sangat jago kalau soal harus implementasi, harus dilakukan, harus dinyatakan, jangan lip service saja. Aku telah mendengar tentang iman, berarti imannya telah mewujud nyata melalui perbuatan. Kalau sudah melalui perbuatan tentu menjadi bahan pembicaraan. Kalau sudah menjadi bahan pembicaraan tentu didengar oleh banyak orang. Pertanyaan kita sekarang ini kepada PWGT Klasis Rantepao. Saya mantan ketua PWGT Klasis Rantepao 2 periode. Jadi saya masih tetap menghayati bagaimana besarnya pergumulan di Rantepao. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah sungguh-sungguh iman kita sudah dibicarakan orang? Apakah sungguh-sungguh iman kita sudah didengar orang? Ya. Corona sudah berlalu dan itu adalah sebuah shock terapi dari Tuhan. Itu adalah sebuah peringatan keras dari Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang main-main dengan kehidupannya, dengan imannya, sekedar untuk saya ke gereja, saya ke kumpulan, saya pakai baju orange, saya pakai baju Tosca. Lalu itu menjadi wujud nyata dari keberimanan kita. Saya berharap bahwa Hari Doa Sedunia saat ini akan menjadi momentum bagi kita untuk sungguh-sungguh berupaya supaya orang lain membicarakan kita dan mendengar iman kita. Jangan orang lain menggosipkan kita. Jangan kita mendengarkan hoax, tetapi sungguh-sungguh mendengarkan yang baik. Gerakan Iman Wanita Kristen Ekumenis Internasional HDS ini bertujuan untuk yang pertama saling mendoakan. Kita semua percaya bahwa doa adalah nafas kehidupan orang beriman. Kita juga tahu bahwa doa adalah komunikasi antara seorang manusia yang tidak sempurna dengan Tuhannya yang sempurna. Doa adalah komunikasi seorang ibu rumah tangga, seorang ibu yang sangat terbatas dengan Tuhannya yang tak terbatas. Dan kita juga tahu bahwa doa adalah permohonan untuk mencapai apa kehendak Tuhan. Kita selalu bermohon kepadanya, tapi kita akan mempertemukan apa kehendak Tuhan bagi kita. Yang kedua, tujuannya adalah saling menerima dalam kepelbagaian. Tadi Pak Pendeta sudah menyinggung itu. Bahkan tadi ketika ibu-ibu membacakan di sana tentang jeritan-jeritan wanita Taiwan, saya sampai hampir menangis. Ya, begitu patahnya jiwa mereka, begitu piluhnya jiwa mereka, dan banyak di antara ibu-ibu kita juga yang demikian. Mudah-mudahan kita tetap saling menerima dalam kepelbagaian, saling mendukung dalam berbagai agenda-agenda perjuangan perempuan, termasuk di tingkat jemaat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang banyak aktif di kegiatan rohani terus betul-betul memperlihatkan kerohaniannya dan berjuang untuk kebaikan bagi banyak ibu-ibu. HDS 2023 ini menjadi awal perjalanan bersama dalam merawat dan menjaga bumi. Saya rasa itu juga penekanan di liturgi HDS Taiwan ini. Merawat dan melindungi bumi, menjaga bumi, memelihara lingkungan hidup.
kesehatan bersama, dan meningkatkan pola hidup sehat bersama. Semua tugas-tugas sosial itu harus juga dilaksanakan oleh PWGT. Dan itu yang sering saya katakan. Saya senang sekali dengan ucapan Tuhan dalam wajah ibu. Tuhan tidak hanya dikenal sebagai seorang ayah, tapi ketika seorang ibu melakukan banyak hal yang baik, maka Tuhan mewujud dalam wajah ibu. Semalam saya mendengar di TV ada seorang ibu yang ditemukan mengapung di sungai, ya. Untung dia masih bisa selamat di sebuah pinggiran sungai atau pinggiran laut. Tetapi ibu itu kenapa terjatuh ke dalam air? Karena dia pergi membuang sampah ke dalam air, ke sungai. Ya, saya sekarang di Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat. Matutubang mau memotivasi orang ibu ketua untuk bicara tentang lingkungan hidup. Jadi betul-betul ibu-ibu mulai dari kita untuk pemilihan sampah di rumah, lalu bagaimana dengan lingkungan hidup. Nah, untuk menutup sedikit sambutan dan semacam kata pengingat dari Majelis Gereja Jemaat Rantepao, saya ingin mengatakan begini ibu-ibu. Sekarang ini kita terus-menerus berada dalam berbagai dilema banyak hal. Termasuk dalam apa yang disebut orang climate change, perubahan iklim. Tak ditandai piran nauran, tak ditandai piran waktu natu tak nauran. Manta Allah bongi urang sesek. Ya, uran hujan lebat. Ya. Nah, buah-buah yang kita makan juga sudah rasanya aneh-aneh kadang. Ya. Biasa di kuah matasak nabusuk lan nalu. Ya, kenapa itu terjadi? Karena itu akibat daripada perubahan iklim. 10-20 tahun yang lalu, tidak usah bicara 30 tahun atau 60 tahun yang lalu ketika saya masih kecil di Rantepao, ya, kalau kita bangun pagi mau pergi sekolah minggu masih terasa embun, bahkan tetesan-tetesan embun itu terasa di kulit-kulit kita. 10 tahun yang lalu saja. Sekarang ini Rantepao tidak bisa dikatakan kota sejuk, bahkan dikatakan kota panas. Ya, panas sekali. Pertanyaan saya, 10 tahun ke depan kira-kira Rantepao mau bagaimana? Walaupun kita di atas gunung, tahun depan tahun pemilu akan begitu banyak pohon yang dipotong untuk bahan kertas pemilu. Tidak lagi ratusan pohon, tetapi mungkin ratusan juta pohon karena pemilu serentak. Karena itu ibu-ibu yang kekasih, climate change, perubahan iklim, ya, menjadi agenda utama internasional sekarang terus dibicarakan. Mari kita mencoba menanam pohon di rumah kita, di lingkungan kita. Ya, kesulit ilako kampung, baduk itu pohon ditanam nih. Saya sekarang di rumah lagi ada beberapa bibit, ada tiga bibit pohon yang siap saya kirim lagi ke Sopai. Ya, saya habis makan durian, ya saya simpan bijinya. Saya makan apel, saya ambil bijinya yang kecil-kecil, juga jeruk, dicoba untuk dibibit. Nah, kalau tahun depan ibu-ibu PWGT ada yang mau menanam pohon, silahkan ngomong ke kami di Yayasan Motivator Pembangunan Masyarakat. Kami akan coba mengadakan pengadaan pohon buah-buahan. Tanamlah pohon sebanyak-banyaknya, termasuk pohon buah-buahan untuk generasi kita ke depan, sehingga kita bisa mewariskan iklim yang baik kepada anak-anak cucu kita. Mungkin kita tidak bisa memberikan harta, tapi kita bisa memberikan iklim yang baik. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, karena itu PWGT melihat dan berpikirlah lebih jauh sebagai suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang lebih besar. Jangan kita sibuk dengan program rutin saja
ibadah saja, rapat saja, tapi coba membuka wacana berpikir yang lebih luas, lebih jauh, lebih bernasional dan berinternasional. Partisipasi apa yang dapat diberikan oleh wanita Gereja Toraja? Semoga PWGT Klasis Rantepao mengawali gerakan-gerakan meningkatkan kapasitas untuk memberikan partisipasi yang positif terhadap berbagai agenda perempuan. Kursemangat ibu-ibu sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Riori Tapakan. Sungguh kita sangat merindukan Ibu. Sudah berapa lama kita dan hari ini kita bisa bersua dalam suasana HDS 2023. Terima kasih Bu Rita. Baik, untuk sambutan yang berikut dari Ketua PWGT Klasis Rantepao kepada Ibu Ruth Karoen dengan kasih kami persilahkan. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Terima kasih. Jadi bukan sambutan yang saya mau bawakan sekarang, tetapi saya mau menyapa. Ya, yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada saat ini, Ketua PP PWGT, semua pengurus PWGT se-Klasis Rantepao, Bapak Ibu Pendeta yang hadir, baik yang sudah emeritus maupun yang masih aktif, Ketua PKBGT. Nah, rupanya hari ini pertemuan atau kasih pelungan klasis pada saat ini lengkap. Ada pengurus pusat, ada pengurus BPK, bapak-bapak PKB, dan semua dari jemaat, pendeta-pendeta. Kalau tidak salah ada beberapa pendeta jemaat, karena semua memang diundang. Ya, terima kasih ini atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya katakan tadi saya tidak baca lagi saya punya sambutan karena sudah jauh hari, sudah sore. Saya pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang ikut defile pada IMT yang lalu. Nah, saya sangat terkesan ibu-ibu yang lebih senior dari saya mengatakan 10 tahun yang akan datang, Bu, belum tentu kami bisa berbaris begini. Saya bilang, nanti kita duduk di panggung. Dia bilang, kalau kita masih diingat. Jadi saya punya hati, saya bilang, wah memangnya kalau sudah tua kita tidak diingat lagi. Ya mudah-mudahan kita sehat, dapat lagi 120 tahun IMT. Kemudian seminggu yang lalu kita sudah beribadah tentang PI. Dan hari ini kita merayakan ulang tahun Gereja Toraja yang ke-76. Dalam situasi kita pada saat ini selalu kita merasa bahwa kita selalu mengatakan suasana kita akan seakan susah ya, karena adanya iklim yang kita tidak tahu, adanya kondisi negara dan seterusnya banyak. Tetapi mari kita bersemangat ya, menghadapi kehidupan ini. Jangan hanya kita katanya sekarang banyak hal yang akan membuat kita susah. Tidak boleh berpikir demikian, tetapi kita harus semangat sekalipun kita sudah tua ya. Ibu-ibu yang hadir ini sudah sebagian, dan syukur bahwa pada hari ini, pada tahun ini banyak ibu-ibu muda yang sudah mau aktif ikut kegiatan PWGT, dan saya harapkan
supaya setiap PWGT yang hadir pada saat ini untuk pertemuan atau kesimpulan berikut atau kegiatan PWGT, gandenglah teman satu atau dua. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa di dalam melaksanakan program dari PWGT Klasis Rantepao, memang banyak yang turun dari pusat, kita turunkan ke Klasis dan dilaksanakan di jemaat. Mengapa demikian? Karena kita mengingat keadaan yang lalu dan kita masih wanti-wanti waktu menyusun program, jangan-jangan pandemi kembali, maka usahakan kegiatan yang bisa dilaksanakan di jemaat itu adalah salah satu juga kegiatan daripada PWGT karena kita turunkan ke jemaat. Dan akan ada juga kegiatan yang seperti ini atau program-program yang lain yang akan dilaksanakan bersama. Nah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Nyonya dan tuan rumah yang telah menerima kita dengan suasana yang cukup indah, begitu indah, banyak bunga-bunga ditambah bunga-bunga di kepala, maka berbunga-bungalah hati kita. Ya. Kemudian kepada PWGT Jemaat Peniel bersama dengan Bapak Pendeta telah membawakan firman, mereka sebagai liturgis yang cukup indah, cantik-cantik, semua muda-muda, ya. Jadi memang dari Jemaat Peniel itu harapan kita mereka akan berkembang, ya, karena jemaat paling muda, ya, paling muda di jemaat di Klasis Rantepao. Ya, barangkali itu yang saya sampaikan dan mudah-mudahan pertemuan kita berikutnya kita akan lebih banyak seperti harapan yang disampaikan oleh Ketua PP tadi. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Ibu Ruth Caroline sebagai Ketua PWGT Klasis Rantepao. Selanjutnya dari Ketua Pengurus Pusat PWGT kepada Ibu Dice Kondorura dengan kasih kami persilakan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, saya ingin mengajak kita menyanyi. Ku kasihi kau, kalau ku kasihi, ku kasih. Yang saya hormati Ketua BPK, Bapak Ibu Pendeta yang hadir, Ketua-Ketua PWGT Jemaat, Kupaun Dito Klasis Sabah,
yang terakhir itu adalah memang ketua PWGT Klasis. Oke? Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tahun 2024 kita akan jadi tuan rumah pertemuan raya PGI, pertemuan raya perempuan PGI. Karena itu kita harus bersiap untuk itu. Kita akan awali dengan konsolidasi organisasi. Kemudian yang kedua, di Tondon kemarin, kalau orang pertemuan bulan begini tidak duduk berjemaat. Saya suruh duduk yang umur 60 tahun ke atas, yang 40 tahun ke atas, kemudian yang 30. Apa maksudnya? Supaya kita tahu, analisis betul-betul program yang akan kita laksanakan ke depan. Ya, kalau banyak lansia ya lansia, kalau banyak yang parubaya yang lebih optimal, kemudian yang rendah yang dibawa. Kemudian Ping-an. Ya, intinya adalah kasih. Nah, Taiwan adalah negara yang sama saja pergumulannya dengan kita. Tapi mereka sekarang itu sangat-sangat disiplin. Anak saya kerja di Morowali, yang tadinya bangunnya itu jam-jam 10, sekarang tidak boleh terlambat, dan itu yang mempengaruhi dia naik pangkat dan bagaimana dia memfasilitasi anggotanya. Kemudian yang kumale, kukwabang, ibu-ibu dari klasis di luar Rantepao harus memandang ke Rantepao dengan harapan bahwa Rantepao lebih dari mereka. Dan karena itu wajar, tadi Pak Pendeta mengatakan wajar Rantepao adalah klasis Rantepao. Dan karena itu ibu-ibu harus tergerak, harus kompetitif. Pemimpin ke depan harus pemimpin yang betul-betul kompetitif. Bisa mitiro ke kupatamai WA, semua sudah mulai bergerak. Karena itu tugas kita memang adalah memberi spirit, semangat Jadi kalau kita berbicara politik di sini itu ilmu saja kita berikan kepada orang, tapi tidak apa namanya, kumua dako di suaki impil itu ya dako yang suaki impil itu, enggak lah. Karena itu ibu-ibu jangan membatasi kaki kita untuk melangkah dalam mengaktualisasikan keberadaan kita. Semakin banyak ilmunya orang ibu, pemimpin harus tahu bahwa anggota saya itu butuh ini. Ya, sama dengan sekarang di pengurus pusat saya bagi semua ibu-ibu. Kalau dulu saya semua yang ketua di mana-mana. Tapi hal seperti ini kita mulai mundur, kemudian kasih yang lain. Saya bilang sama ibu-ibu di semua klasis, periode depan kalau selesai periode ini dengan baik, Tuhan menuntun perjalanan saya bilang saya cukup jadi anggota PWGT. Karena ini kita harus buka ruang bagi anggota-anggota kita. Jadi yang nabuda mo ya ilmun na tu tahu, lamoriduka mo ya tu tampil. Nah, ini kita harus bagaimana kita melihat itu supaya betul-betul kita ini menjadi pemimpin yang inspiratif, pemimpin yang mempengaruhi semangat kita berikan kepada anggota kita, bagaimana kita menjadi pemimpin yang bisa menyemangati orang dan juga pemimpin yang bisa menginspirasi orang agar masemanga tu anggotana malendaka kande, masemanga tu anggotana dampingi anak-anak, masemanga tu anggotana male maajama. Nah,
Jadi hal seperti ini PWGT harus paham itu. Kemudian HDS itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah lingkungan hidup. Kalau saya suruh ibu-ibu tanam pohon, lihat kantor pengurus pusat di bawah semua kan ada pohonnya. Banyak pohonnya. Nah, kita PWGT sudah tanam 2.500 pohon selama satu periode yang lalu. Kita bagikan kepada anggota-anggota kita. Kemudian yang kedua adalah damai. Damai itu adalah ketika kita berhadapan kita senyum, ketika kita memberikan ilmu kepada orang, berarti ilmu kita harapkan bisa membangun perubahan yang betul-betul dapat menyemangati orang. Kemudian damai. Nah, damai kan ini damai. Dulu kita kalau kirim-kirim surat ke pacar selalu ada love-nya di situ. Kemudian yang keempat adalah proklim. Proklim adalah mitigasi bencana. Bagaimana supaya tidak terjadi bencana. Nah, kita sudah adakan bank sampah. Jadi kita tunggu bank sampah di pengurus pusat. Kalau ada yang datang bawa plastiknya yang ada kode 6 di situ, kemudian bersih, kita yang pergi jual. Kemudian uga hari ya nakwa bapak-bapak do klasis rantepo to pisan. Dan game ada itu uga hari sederhana ke bisa ya. Berarti paradigma Anda terhadap uga hari itu salah. Uga hari itu kalau dia mampu kenapa tidak? Kalau dia mampu 2 kue, kalau ibadah orang silakan aja. Tapi kita bagaimana menjadi inspirasi bagi perubahan-perubahan yang seperti itu. Kemudian ya ini ke depan ini banyak tenaga kerja yang akan dibutuh di Morowali, tapi istilahnya di sana kau kerja saya bayar. Jadi orang di sana itu dibayar kalau 5 jam ya 5 jam. Kalau waktunya 8 jam ya dia mampu kerja lebih dari itu dibayar. Ya, jadi ini yang kita bisa ambil dari Thailand supaya betul-betul bisa membawa sebuah perubahan. Kemudian ya kemandirian iman. Ya di anggota atau tema bu, lamore banget tuh malis susi teh. Tapi bagaimana seorang pemimpin bisa membawa anggotanya itu ke pertemuan yang lebih luas. Ya tidak mesti dibiayai dari pengurus, karena kalau dibiayai dari pengurus wah luar biasa juga beratnya itu. Jadi kita keluarkan uang sitor, kemudian kita bisa datang bersama-sama. Saya nggak ke Jobangki jemaat tabu, nah saya nggak ke Susite. Ya ini, dan sudah ada usulan dari jemaat bahwa kita pertemuan wilayah. Ya di Luwu kita sudah pertemuan wilayah dan bukan hanya KSB. Jadi semua KSB kemudian bidang-bidang kita hadirkan semua. Kemudian ketua berhadapan dengan ketua, bidang-bidang berhadapan dengan bidang-bidang, sekretaris berhadapan dengan sekretaris. Dan karena itu ibu-ibu kita saling menginspirasi. Bagaimana membuat PWGT ini terbang seperti burung Raja Wali. Nah, terbang seperti burung Raja Wali artinya kalau orang mau terbang jangan ditarik-tarik. Nah, akhirnya saya undang ibu-ibu berdiri sebentar saja. Ya. Kita tarik tambang di tempat. Kita menghadap ke sana. Ya. Oke. Tarik. Ya, jadi tarik, tambang. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Tarik,
tarik tambang. Balik lagi. 1, 2, 3. Tarik, tarik, tarik tambang. Oh, oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Ibu-ibu semakin bisa hadir lebih banyak. Salut dengan Rantepao. Terima kasih Rantepao. Jemaat Rantepao, saya minta membantu PWGT waktu terima tamu. Terima kasih sudah ikut defile. Terima kasih sudah hadir pada acara puncak. Terima kasih Bu Ketua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Dice Kondorura sebagai Ketua Pengurus Pusat PWGT. Selanjutnya sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Ketua Badan Pekerja Klasis Rantepao kepada Bapak Pendeta MM Randa STH. Dengan kasih kami persilahkan. Ya, terima kasih, saya di sini saja ya. Baik, terima kasih. Shalom Ibu-ibu. Salam kasih hormat kepada pengurus pusat PWGT yang selalu hadir mendampingi kegiatan-kegiatan PWGT Klasis besar kecil. Ini hal yang khusus bagi kita Rantepao ya. Salam kasih hormat kepada rekan-rekan pendeta yang hadir. Ada kakak saya, Ibu Mary, Ibu Tabita, dan ya banyak kegiatan dengan pendeta-pendeta yang lain. Salam kasih hormat kepada Ketua PWGT Klasis, juga jemaat-jemaat yang hadir saat ini, dan salam kasih dan hormat orang tua saya, ibu-ibu PWGT yang boleh hadir saat ini, yang selalu setia mendampingi. Luar biasa persekutuan PWGT Klasis Rantepao yang didasari dengan Dorcas ya, PWGT Dorcas. Ada hal tersendiri yang saya terkesan soal HDS setiap tahun, yang saya berpikir kalau ada HDS kenapa tidak ada untuk PKB juga. Dan ya, saya sempat berpikir seperti itu, dan bukan karena PKB selalu setia mendampingi ya Pak Ketuanya Pak Sultan, bukan karena itu, tetapi saya selalu berpikir untuk itu juga supaya ya paling tidak PKB kita ini ada perbandingan yang dilihat di tempat-tempat lain seperti itu. Nah, lanjut bahwa melalui rapat kerja kemarin Klasis Rantepao ada beberapa penekanan yang sesungguhnya harus kita bangun dalam sebuah kebersamaan, dan Badan Pekerja Klasis Rantepao tetap melihat bahwa apapun bentuk-bentuk program kita dalam Klasis Rantepao, apa itu di tingkat klasis, OIG, semua adalah sama ya, semua adalah sama. Dan karena itu memang diharapkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan itu memang harus juga dihadiri oleh unsur unsur BPK. Ya, dan lanjut bahwa satu hal yang paling inti mengenai keprihatinan kita khusus untuk Klasis Rantepao, bahkan secara umum dalam Klasis saja untuk anak-anak kita PPGT dan juga sekolah minggu. Dan karena itu memang sangat diharapkan bahwa peran utama daripada PWGT di tingkat klasis itu adalah pendamping setia kepada unsur OIG dalam klasis, dan itu dipasangkan dengan anak-anak kita sekolah minggu. Dan kalau kehadiran PKBGT sebagai unsur ayah dipasangkan dengan PPGT, susi bangsa kilang kita nanan dapo, yaitu itu mintu penantala kona kata siampota. Nah, anak kita mau PPGT, si anak kita mau sekolah minggu. Itu hal yang harus kita damping sebagai bahagian tanggung jawab. Sehingga program-program yang kita angkat
di tingkat klasis baik PWGT dan PKBGT, ada hal nampak untuk anak-anak kita generasi muda, PPGT dan sekolah minggu. Harus ada nyata yang harus kita berikan terhadap anak-anak kita. Ya, jadi segenap ibu-ibu tidak banyak yang saya akan katakan, kita akan terus bertemu dalam klasis, dan saat ini saya akan mengakhiri sambutan saya. Semoga kebersamaan PWGT dalam klasis Rantepao terus menjadi contoh, terus menjadi teladan dalam hidup persekutuan. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Ya, selamat, semangat. Terima kasih Bapak Pendeta MM Randa STH, ibu-ibu yang kekasih, peserta ibadah HDS Kasih Pulungan. Demikian untuk sambutan dan kesan-kesan dalam ibadah HDS. Selanjutnya akta kami persilakan liturgis untuk Omando. Terima kasih. Diberi kesempatan persembahan pujian dari Jemaat Sion Sang Kombong.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Hari Doa Sedunia adalah gerakan ekumenis yang dipimpin oleh kaum perempuan. Persembahan ini adalah bagian dari visi bersama kita untuk meningkatkan kehidupan bagi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Kami mendedikasikan persembahan untuk pelayanan aksi Hari Doa Sedunia. harta yang terbesar di bejana fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Segenap ibu-ibu kita satu dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu yang indah yang boleh Engkau anugerahkan bagi kami di tengah-tengah kegiatan kami atau perayaan Hari Doa Sedunia hari ini. Berkati kami Tuhan, biarlah makna firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini dapat membangun iman percaya kami, sehingga iman percaya kami dapat kami nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami selaku perempuan. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa di tengah-tengah kondisi kehidupan ibu-ibu ya Tuhan, dalam keluarga Tuhan tuntun sertai mereka dalam tugas tanggung jawab berat. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi pengurus klasis, Engkau tetap tuntun sertai Tuhan dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab, pun pengurus pusat PWGT yang terus berkreasi
dalam mengangkat kebersamaan di tengah-tengah persekutuan, bahkan hal-hal yang baru untuk dapat dinyatakan di tengah-tengah program yang dilakukan di tingkat-tingkat klasis, tingkat-tingkat jemaat. Terima kasih kesemuanya itu Tuhan, Engkau terus memakai kami sebagai kawan sekerjamu di persekutuan-Mu. Dan sungguh ya Tuhan, begitu banyak keterbatasan kami, namun kami tetap yakin dan percaya bahwa jika Tuhan memanggil dan memakai kami, maka Tuhan pun akan memperlengkapi kami. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, Engkau terus bangun jemaat-Mu, PWGT di tingkat jemaat, dalam menyatakan pelayanannya di tengah-tengah jemaat. Biarlah ya Tuhan, tuntunan penyertaan-Mu juga akan mendasari kami untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami saat ini, Engkau sudah memungkinkan kami mengambil bahagian melalui persembahan. Tuhan berkati itu untuk kami pakai mengangkat pelayanan. Dan secara khusus ya Allah, di tengah-tengah hidup dan kehidupan ibu-ibu, terlebih khusus dalam klasis Rantepao, Ibu Elizabeth Mapandin, kami dukung dalam doa ya Tuhan, Engkau kuatkan iman percayanya atas meninggalnya suami terkasih. Biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah duka yang dihadapkan ini, tentu ada harapan-harapan baru yang di dalamnya Tuhan nyatakan juga kepada Ibu Agustina Mari atas meninggalnya mertua. Tuhan tuntun sertai. Biarlah ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya di tengah-tengah duka kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menyatakan yang terbaik, kekuatan penghiburan bagi segenap keluarga. Allah Bapa kami di dalam sorga, terima kasih, ini doa kami Tuhan, syukur kami datang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, Taiwan telah terjebak dalam perebutan negara adidaya. Mereka telah terisolasi dari komunitas internasional selama beberapa dekade. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh komunitas internasional, Taiwan telah mencoba yang terbaik untuk membantu dunia dalam bidang pertanian, teknologi, kedokteran, dan bantuan kemanusiaan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepada setiap orang di Taiwan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kami percaya Engkau akan membuat Taiwan menjadi berkat bagi dunia ini. Penghibur ilahi, Engkaulah Tuhan atas dunia. Kami berpegang teguh dan membawa diri kami dan bangsa Taiwan ke dalam rangkulan-Mu, serta memohon perlindungan atas kami di dalam kelemahan kami, sebab Engkaulah kota benteng dan tempat perlindungan kami. Tuhan pencipta yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah mempercayakan sebuah dunia menakjubkan yang kaya akan sumber daya alam ini kepada kami. Namun kami mengabaikan tangisan dari bumi yang kami diami ini, dan akibatnya kami harus berhadapan dengan berbagai masalah ekologis seperti polusi udara dan air, krisis pembuangan limbah, pemanfaatan lereng bukit yang berlebihan, perusakan habitat, dan perubahan iklim. Ya Tuhan sumber kehidupan, kiranya kebaikan-Mu memenuhi hati kami, membimbing kami untuk menjaga bumi ini. Allah yang begitu penuh kasih, Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu sendiri dan telah memberkati kami. Engkau melihat bahwa itu baik adanya. Kami berdoa untuk perempuan dan anak perempuan yang membawa cinta dan keadilan ke dalam dunia. Roh Kudus, tolong beri kami hikmat untuk memperjuangkan mereka yang terpinggirkan dan tertindas, yang miskin dan yang tidak berdaya. Beri kami keberanian untuk berbicara untuk mereka dan menginspirasi para pemimpin untuk menciptakan tempat yang lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan. Ya Tuhan, pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan besar. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan mereka yang tidak menemukan kelegaan atas penderitaan mereka.
Ada begitu banyak korban dari pandemi ini. Tuhan, pakailah kami untuk membantu dan membawa kenyamanan di dunia pasca pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas tuntunan-Mu yang begitu nyata selama wabah pandemi di tahun 2020. Ketika dalam keadaan yang sangat parah, Komisi HDS Negara Taiwan mempersiapkan ibadah yang kami rayakan sekarang di tahun 2023. Allah yang senantiasa peduli, kami berterima kasih karena telah membuat Hari Doa Sedunia sebagai sarana bagi kami untuk membagikan iman kami kepadamu. Kami bersyukur atas segala perempuan yang bergabung dalam HDS di Taiwan dalam upaya mereka mengatasi perbedaan, kesediaan mereka mencari kesatuan melalui rahmat-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan membimbing kami menciptakan jalan menuju kesatuan di dalam Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Segenap ibu-ibu, pergilah kamu di tengah hidup kamu, nyatakanlah iman-Mu karena Allah mendengarkan iman kita. Dan mari kita sama-sama berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar setiap cerita kita dalam menjaga iman kita. Kiranya Yesus Kristus memberi kita hikmat untuk benar yang menghadapi dan penebusan. Kiranya Roh Kudus membuka hati kita sehingga kita senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yesus kekasih jiwaku. Kita lakukan pujian ini dengan ekspresi masing-masing. Bisa digoyangkan, bisa tepuk tangan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat merayakan Hari Doa Sedunia. Jayalah PWGT. Terima kasih Jemaat Piniel Salutanga yang telah menjadi liturgis, dan juga kepada Pendeta MM Randa STH yang telah memimpin kita dalam pelayanan firman. Ibu-ibu yang kekasih,
Kita akan menyanyikan lagu Mars, setelah itu kita akan masuk sejamuan kasih bersama. Dan mohon kesediaan dari Ibu Pendeta Mary Dampak. Sudah pulang? Baik, Ibu Pendeta dari Jemaat Rantepau masih ada? Ibu Pendeta Jemaat Rantepau masih ada? Oh iya, masih ada. Ibu nanti doa jamuan kasih bersama ya Ibu setelah kita menyanyikan lagu Mars. Kita mohon berdiri, Ibu Maria Langsa akan pandu kita sebagai dirhen. Lagu Mars, Ibu. Perjalananku tetap tabah dan setia, kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. Saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju. Kibarkanlah tinggi panci Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. Wanita gereja Toraja, kau teladan, saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia, terus maju. Kibarkanlah tinggi panci Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT Dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih Bu Maria Langsa sebagai penasehat di PWGT Klasis Rantepau. Ibu Tabita, Ibu Pendeta Tabita Mangiwa, dengan kasih kami persilakan untuk doa syukur. Ping An. Baik, kita mensyukuri seluruh rangkaian acara pada saat ini dan tersedia berkat Tuhan, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian dan syukur patut kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Allah, Bapa kami di sorga. Allah yang penuh kasih setia dan rahmat telah menuntun menyertai kami dalam perayaan Hari Doa Sedunia, di mana kami solider dengan pergumulan para perempuan Taiwan. Seluruh rangkaian ibadah yang dirangkaikan dengan ibadah kasih pulungan sama lele, Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Rantepau. Berkati kami semua yang telah mengambil bagian di dalamnya, terus klasis, pengurus PWGT Jemaat, terlebih dan semua yang hadir saat ini telah berperan. Kiranya apa yang
kami alami, kami lakukan dapat berkenan di hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan pun berkenan mencurahkan berkat-Mu ke atas kami sekalian. Seluruh rangkaian acara telah selesai. Dan saat ini kami akan menikmati berkat Tuhan yang dipersiapkan oleh ibu-ibu. Kiranya menjadi kekuatan baru dalam diri kami, terlebih kekuatan iman kami, menghadapi dan menjalani hari-hari hidup ke depan. Ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke jemaat kami masing-masing, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Dan dalam melanjutkan tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Ini doa syukur kami menyambut segala kebaikan Tuhan. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur, menyambut segala kebaikan dan berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta Tabita. Ibu-ibu, demikian seluruh rangkaian acara ibadah kasih pulungan Samalelewe PGT Klasis Rantepao, dan hidangan disediakan di depan pintu gedung gereja. Silakan kita menikmati kebersamaan sukacita lewat jamuan kasih ini, dan kami mengakhiri seluruh rangkaian acara kita dengan ucapan ping ang. Pengurus klasis mohon untuk foto bersama. Pengurus klasis Ibu Rio Rita Pakan, Ibu Ruth, Ibu Dice mohon di depan, kita foto bersama. Ya, kita foto bersama dulu. Ya, segenap ketua-ketua PWGT Jemaat juga mohon kesediaannya kita foto bersama. Pengurus klasis kita foto bersama. Baru kita makan bersama. Ini apa dulu? Elim dulu. Oke, Elim dulu. Silakan Elim. Setelah itu bersiap-siap Piniel, setelah itu bersiap-siap pengurus. Segenap pengurus, Ibu Rio, Ibu Ruth bersiap-siap. Solidio masih tetap meliput ya? Masih meliput ya? Oke. Tolong yang tolong fotografer bersiap-siap Piniel. Setelah itu pengurus, segenap pengurus PWGT Klasis bersiap-siap, kita foto bersama. Ping ang. Elim dulu Bu, nanti kita pengurus. Iya. Piniel, ya silakan Piniel. Setelah itu pengurus klasis bersiap-siap, pengurus klasis. Tolong pengurus klasis yang bisa menghitung uang kolekte, tolong. Sekarang Piniel baru bersiap-siap pengurus klasis ya. Ping ang. Sabar mau komen nanti yang boleh dikasih nanti sama.
Pengurus, tolong kuenya tidak disentuh karena ini mau dipakai nanti malam, Le. Ya, dipakai foto saja ya sayang ya. Oke, Tinta. Oleh cintaku semua, nanti mau dipakai nanti malam. Habis ini pengurus Tabe, pengurus Ibu Rita, kita foto Bu. Kita foto. Ibu Maria, Ibu Rita, Ibu Dice mana tadi Ibu Dice? Ibu Dice, kita foto. Foto dulu baru kita makan. Terima kasih Piniel cantik-cantik, Ping Ang. Ta jie hao, ni men de shou qiang. Ni hao ma, ni hao ma. Ni hao ma, ni hao ma. Terima kasih ni hao ma, Ping Ang. Ayo yang orang tua kita di tengah. Pengurus dulu, ibu-ibu, pengurus. Ini sesi foto terakhir. Foto terakhir pengurus. Sini Ki dulu yang hitung uang, sini Ki dulu yang hitung uangnya, sebentar Ibu Bertat, sebentar Ji, tidak sampai 5 menit foto. Ibu Lucy, foto dulu sayang, tidak sampai 5 menit.